Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Hulam Arisal, kelas TL3B, dan NPM saya 18030404. Nah, saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, prodi Delika Teknik Listrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang atau mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya sebagai UAS mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, jadi pada proposal tugas akhir saya di sini saya memiliki sebuah judul tugas akhir, yaitu dengan pengembangan rancang bangun prototipe mesin pengering bati berbasis temperatur controller rack C100. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke pendahuluan. Nah, di sini saya membuat latar belakang. Bisa dilihat yaitu di negara kita sendiri pertanian adalah salah satu industri terbesar di dunia. Nah, itu juga sudah dijelaskan United Nations Food and Agricultural Organization, yaitu yang memaparkan dalam sektor ini mempekerjakan kurang lebih 1,3 miliar manusia secara langsung di lahan pertanian di seluruh dunia. Nah, hasil pertanian di Indonesia mampu dijadikan komoditas unggul dalam persaingan global. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi seperti ini, sudah selayaknya komoditas pertanian unggul di Indonesia diberdayakan dengan baik dan dikelola secara intensif guna menciptakan swasembada pangan yang baik bagi masyarakat. Nah, apalagi Indonesia itu merupakan negara agraris, di mana 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya itu bertani atau bercocok tanam. Nah, kebanyakan petani itu bercocok tanam padi, dikarenakan padi itu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, dijelaskan juga berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 produksi padi di Indonesia lebih dari 54,6 juta ton. Nah, dengan penghasil terbanyak di Jawa Tengah mencapai lebih dari 9,6 juta ton. Jadi terlihat sekali ya, padi itu adalah selain dari mata pencaharian untuk para petani dan juga merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, untuk pengolahan padi yang menjadi beras melalui banyak proses, melalui dari panen padi, pengayakan, kemudian mengeringkan padi. Nah, padi yang sudah kering disimpan dalam gudang serta sebagian lainnya digiling menjadi beras untuk dikonsumsi. Nah, padi yang telah dipanen umumnya memiliki dua komponen utama, yaitu air dan bahan kering. Nah, air yang dikandung dalam padi tersebut kadar air padi panen umumnya masih tinggi, yaitu 20-25% tergantung cuaca pada saat pemanenan. Nah, padi yang keadaan basah hanya mampu disimpan maksimal 36-48 jam dan harus cepat dikeringkan agar tidak terjadi kerusakan atau kayak pembusukan pada padi yang berjamur jika tidak harus cepat dikeringkan. Nah, lama pengeringan dengan sinar matahari yang normal rata-rata berkisar antara 8 sampai 15.00, kurang lebih 7 jam, dan pengadukan dilakukan setiap 2 jam. Nah, pengeringan padi bertujuan menurunkan kadar air sehingga padi dapat disimpan lama dan mutu padi dapat dijaga agar tetap baik atau tidak kuning, tidak berkecambah, dan tidak berjamur seperti itu. Nah, dilanjut menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global,
Pengeringan secara tradisional sering tidak efektif dan efisien. Nah, hal tersebut juga dikarenakan cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga padi tidak dapat kering dan menyebabkan kerusakan seperti pembusukan, berjamur, tumbuk jambah, butir kuning, serta menjadikan air atau menjadikan harga padi yang tidak stabil. Nah, banyak permasalahan untuk masalah pengeringan jika menggunakan bergantung pada cuaca yang tidak dapat diprediksi tersebut. Nah, jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki solusi dengan membuat suatu alat pengering padi berbasis temperatur kontrol dengan sumber panas menggunakan heater. Nah, sebenarnya untuk alat tersebut sudah sudah tercipta. Namun di sini penulis itu mengembangkan. Nah, apa yang dikembangkan? Jadi penulis di sini mengembangkan apa yang belum ada di alat yang sudah tercipta tersebut. Nah, pemulaannya alat yang akan penulis buat yaitu mekanis kerjanya dengan secara otomatis, seperti pengolahan padi yang sudah kering secara otomatis dengan merubah tabung dengan besi tilis untuk mempercepat pengeringan. Jadi semua alat, semua sistem pada alat pengeringnya sudah ada itu belum sepenuhnya otomatis. Jadi penulis mengembangkan agar sistem alat tersebut semuanya berjalan secara otomatis agar mempermudah dan juga efektif dan efisien pada waktu begitu. Nah, selanjutnya untuk perumusan masalah pada pada proposal ini yaitu bagaimana cara membuat rancang bangun mesin pengering pada padi otomatis, bagaimana pengaruh hubungan suhu dan waktu pada proses pengeringan padi dalam mencapai kadar air yang sesuai standar mutu nasional, berapa lama waktu dan suhu yang dibutuhkan dalam proses pengeringan padi, bagaimana cara membuat pengeluaran padi dari tabung pengering bekerja secara otomatis. Nah, itu perumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Nah, tentunya terdapat juga batasan masalahnya. Nah, itu ada prototipe mesin pengering padi menggunakan daya 800 watt dengan dimensi diameter 60 cm, tinggi 80 cm. Nah, menggunakan dimmer AC 220 volt serta menggunakan sensor kadar air YL69. Nah, menggunakan varietas jenis padi Impari 32 dengan kapasitas 2 kg. Jadi belum bisa melebihi kapasitas 20 kg karena ini hanya prototipe. Terus menggunakan variabel suhu dalam pengeringan 32 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Indikasi kekeringan padi sesuai standar mutu nasional, idealnya memiliki kadar air 14%. Itu untuk batasan masalah yang penulis buat. Sebenarnya tujuan tugas air ini dibuat. Nah, membuat sistem pengeringan padi otomatis untuk mempercepat waktu pengeringan padi. Itu terus mengetahui pengaruh suhu dan waktu dalam proses pengeringan padi dalam mencapai kadar air padi yang sesuai standar. Mengetahui waktu dan suhu yang paling efisien dalam pengeringan padi dan mempermudah pengeluaran padi yang sudah kering secara otomatis gitu. Sebenarnya manfaat tugas air ini itu untuk bagi mahasiswa, yang pertama menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tenaga listrik di bidang pertanian, yang kedua meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan teknologi serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Nah, apa manfaat bagi masyarakat? Yang pertama, diharapkan alat ini dapat digunakan dalam bidang pertanian serta memudahkan dalam proses pengeringan padi. Dan yang kedua, dapat menjadi pelopor dalam bidang pertanian di masyarakat
untuk mulai menggunakan peralatan modern dalam bertani. Nah, yang ketiga, mempermudah dan efisiensi untuk para petani menggunakan alat karena sudah bekerja dengan sistem otomatis, begitu ya teman-teman. Hanya metodologi. Nah, yang pertama metodologi yang digunakan dalam pembuatan gas air ini, yang pertama studi literatur, yang kedua perancangan perangkat keras, yang ketiga pengujian dan analisa, dan yang keempat pembuatan laporan. Lanjut kita menuju ke bab 2, yaitu landasan teori. Nah, jadi untuk metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mempelajari jurnal dan literatur penulisan yang mendukung, seperti itu. Jadi di sini penulis sudah memiliki teori-teori atau memiliki penelitian atau mencari referensi dari penelitian alat pengering yang sudah ada, itu agar untuk penulis kembangkan. Seperti ada penelitian proses pengeringan padi otomatis, juga sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Mahfuz Adim. Nah, itu membuat pengering padi berbasis sistem otomasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas padi. Nah, itu. Terus masih banyak juga. Jadi perbedaannya adalah pada penelitian kali ini penulis akan mengembangkan sistem pengering padi menggunakan temperature controller REC C100 dengan merubah seluruh mekanis kerja yang masih menggunakan manual menjadi otomatis. Nah, sistem ini juga diharapkan dapat menambah koefisien waktu penggunaan dan mempermudah penggunaan alat bagi masyarakat. Nah, begitu. Tentunya terdapat bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan untuk menciptakan alat ini. Nah, bahan utama tentunya adalah padi. Nah, yang kedua ada electrical heating element, yaitu ini digunakan untuk ini teori dari heater. Ini adalah heater atau elemen pemanas listrik. Nah, ini digunakan berfungsi sebagai salah satu kegiatan kerja untuk mendapatkan suhu dari suhu rendah suatu zat sampai ke suhu tinggi. Nah, dan sumber panasnya yang dihasilkan oleh elemen pemanas listrik ini bersumber dari kawat ataupun pita pertahanan listrik tinggi. Biasanya bahan yang digunakan adalah kawat niklin yang digulung menyerupai bentuk spiral dan dimasukkan dalam selongsong atau pipa sebagai pelindung. Kemudian dialiri arus listrik pada kedua ujungnya dan dilapisi oleh isolator listrik yang mampu meneruskan panas dengan baik hingga aman jika digunakan. Gitu. Sebenarnya ada temperature controller REC C100. Nah, apa itu? Itu model controller yang menggunakan probe sensor ke tipe thermocouple. Nah, controller ini memiliki kemampuan pengukuran atau pengaturan suhu sampai maksimal 400 derajat Celcius. Nah, itu bisa dilihat untuk bentuknya atau gambarnya. Misalnya ada blower. Nah, blower itu mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu. Juga sebagai pengisapan atau penyakuman udara atau gas tertentu. Jadi uap panas atau gas panas yang dihasilkan oleh heater, nah, nanti akan dinaikkan dengan udara dengan blower gitu, agar panasnya menyebar ke dalam padi yang sudah dikeringkan gitu cara kerjanya. Nah, selanjutnya terdapat motor listrik. Nah, motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, itu.
Selanjutnya ada dimmer. Nah, dimmer adalah suatu rangkaian yang bisa mengatur lambat kencangnya putaran motor AC. Nah, pada rangkaian ini terdapat 3 komponen, yaitu komponen diag, triag, dan potensiometer. Jadi dimmer sama aja juga potensiometer untuk mengatur lambat kencangnya putaran motor AC tersebut. Nah, terdapat sensor kelembaban. Nah, sensor kelembaban adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Nah, sensor kelembaban ini digunakan untuk mengecek atau melihat kadar air pada padi, apakah sudah sesuai dengan standar nasional apa belum. Nah, itu juga digunakan untuk mengetahui bahwa padi sudah kering atau belum gitu. Nah, jika kita pada program sudah disesuaikan kadar airnya, batasnya sampai berapa, nah maka jika padi yang sudah melalui proses pengeringan dan sudah dicek dengan kadar air dengan sensor kadar air dan sudah memenuhi batas sesuai dengan program, maka semua sistem alat tersebut akan mengeluarkan padi secara otomatis gitu. Nah, ini adalah yang paling penting pada sistemnya, pada programnya, yaitu Arduino Uno. Nah, sudah jelas salah satu varian dari produk board microcontroller keluaran Arduino. Arduino adalah board Arduino terkecil menggunakan microcontroller Atmega 328. Nah, untuk Arduino nomor Uno 3. Sudah jelas, ini adalah Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita menuju ke bab 3, yaitu metode pengerjaan. Nah, yang pertama itu ada metode pencarian data. Nah, data yang penulis gunakan yaitu dengan mempelajari literatur seperti jurnal, buku, surat edaran, atau dokumen lain yang membahas tentang proses pengeringan padi. Nah, metode ini diterapkan dalam pencarian data sekunder dan data kualitatif. Nah, pencarian data pada metode ini didapatkan standar nilai kadar air padi, batasan suhu yang diperbolehkan dalam pengeringan padi gitu. Nah, yang kedua itu ada metode pengumpulan data. Nah, penelitian membutuhkan data pendukung yang diperoleh dengan metode pengumpulan data yang relevan. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Nah, metode observasi merupakan bagian dari pengumpulan data primer dalam penelitian. Nah, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada pembacaan alat ukur. Jenis observasi yang digunakan adalah memonitoring pembacaan alat ukur atau termometer, kadar air, voltmeter, ampermeter, stopwatch pada saat proses penelitian. Nah, selanjutnya metode pengolahan data. Nah, menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisa data sesuai dengan pendekatan data yang dilakukan dalam proses pengeringan padi. Nah, data yang dikumpulkan mulai dari nilai suhu, waktu, nilai arus, nilai tegangan, kecepatan blower akan diolah dalam bentuk grafik hubungan. Nah, gitu. Ini juga terdapat perhitungan daya, yaitu daya sama dengan tegangan kali arus kali faktor daya. Nah, faktor daya yang digunakan yaitu 0,85. Nah, metode perancangan alat. Nah, pada tahap desain perencanaan, di sini penulis masih tidak jauh beda menggunakan desain dari alat yang sudah digunakan. Penulis hanya menciptakan pengembangan untuk pada program agar sistemnya menggunakan keseluruhannya secara otomatis begitu. Nah, ini desainnya. Ini desain dari depan, ini dari atas bisa dilihat, ini dari belakang, dan ini adalah pengatupnya, dan ini adalah desain panel kendalinya. Nah, di semua kendali-kendali pada alat ini terdapat dalam box panel tersebut. Nah, saja ada flowchart. Nah, dilihat untuk flowchart akan saya bacakan, yaitu dari kita mulai program, kita tekan button
satu on, itu satu motor off, heater off, blower off. Nah, jika ditekan maka heater on, blower on, motor on, setting suhu kecamatan, setting suhu rek C100, lalu pengeringan, pembacaan kadar air sesuai, lalu sistem mati otomatis setelah kadar air dan mengeluarkan bati yang sudah kering. Jadi prinsip kerja sistem yang dirancang pada saat sampah satu tekan maka serta heater akan bekerja dan dikendalikan oleh pengontrol suhu rek C100 gitu. Ya, terdapat blok diagram yang berfungsi untuk memperjelas sistem kerja alat gitu. Nah, bisa dilihat blok diagram ini pada bagian input terdapat sensor suhu, salah satu sensor kadar air. Nah, pada proses ada heater, blower, Arduino Uno, motor, dan outputnya terdapat pada LCD suhu atau kadar air. Pada LCD menampilkan suhu dan kadar air gitu. Selanjutnya metode pengujiannya. Nah, yang pertama kalibrasi alat. Nah, pengkalibrasian itu sangat diperlukan untuk mencegah kekeliruan dalam pembacaan alat ukur. Nah, itu ya. Nah, ada pengujian alat. Nah, pengujian ini meliputi pengujian perangkat keras alat pengering bati. Nah, ini sebagai bentuk antisipasi dan memastikan alat bantu pengambilan data bekerja dengan baik sehingga data yang diperoleh nantinya maksimal. Nah, pengambilan data dan analisa setelah tahapan sebelumnya selesai serta tidak terdapat kendala yang mengganggu kerja alat, bantu pengambilan data. Kemudian data yang telah diolah, selanjutnya dilakukan analisa mengenai kinerja alat. Nah, itu. Nah, ini adalah tabel pengujian alat. Nah, di sini terdapat poin-poin atau ada suhu yang digunakan, kelembaban dari awal sampai akhir, waktu, dan kecepatan blower. Tuh. Nah, ini ada daftar peralatan, ada multimeter, ada tang potong, tang kombinasi, tang lancip, rollmeter, gaji tangan, gerida tangan, bor tangan, obeng plus, obeng min, mesin las, dan gas pen. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu ada rek C100, heater, blower, motor AC, dimmer, plat aluminium, besi hollow, lampu indikator, saklar, laminar strip, penghantar, bearing, Arduino Uno, sensor YL99, LCD, power supply 12 volt. Nah, untuk jadwal kegiatan atau jadwal kerja yang digunakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang telah diperkirakan. Nah, jadwal ini akan menjabarkan tentang apa yang harus dikerjakan selama 4 minggu dalam sebulan. Nah, berikut adalah jadwal kerja yang telah disusun dan direncanakan agar proses pembuatan tugas akhir tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Nah, ini sudah terdapat jadwal kegiatannya. Pada bulan Juli dimulai minggu kedua terdapat seminar tugas akhir dan revisi proposal. Nah, pada bulan dan desain alat itu pada bulan Agustus selama 3 minggu dari minggu pertama sampai di minggu ketiga. Selanjutnya pengumpulan komponen yaitu pada bulan awal Agustus minggu pertama sampai minggu pertama bulan Oktober. Nah, konstruksi alat pada minggu ketiga bulan Agustus sampai minggu pertama bulan Oktober. Nah, pengumpulan datanya minggu kedua bulan Oktober sampai minggu pertama bulan November. Nah, laporan itu pada minggu kedua bulan September sampai minggu pertama bulan November. Nah, revisi laporan pada minggu kedua bulan November sampai minggu keempat bulan November. Nah, sidang tugas akhir itu pada minggu pertama bulan Desember sampai minggu kedua bulan Desember. Nah, begitu. Nah, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk menciptakan proposal tugas akhir ini. Nah, gini. Baik, mungkin presentasi dari saya cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
presentasi kali ini bisa dipahami dan bisa menambah sebagai wawasan pendengar. Nah, baik, mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do.